Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur, berterima kasih kepadamu Bapa untuk segala kasih, kebaikan, kemurahan Tuhan yang masih Tuhan nyatakan kepada kami sampai dengan pagi hari ini, di mana kami boleh tidur dengan tenang, bangun dengan selamat pada pagi hari ini tanpa kekurangan suatu apapun. Itu semua karena kasih, kebaikan, kemurahan Tuhan. Sebelum kami memulai aktivitas kami pada pagi hari ini, izinkan kami untuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-9. Demikian kesaksian firman Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Pengakuan dosa yang membawa pengampunan. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, berbicara tentang pengakuan dosa yang membawa pengampunan. Dalam kekristenan, pengakuan itu dianggap perlu, di mana kita mengakui dosa kita, menyampaikannya kepada Tuhan, agar Dia Tuhan memberikan pengampunan kepada kita. Karena apa? Terkadang ada orang yang tidak mau mengakui, sudah tahu dia salah, tapi dia tidak mau mengakuinya. Ini yang paling penting. Ketika kita sudah mau mengakui bahwa kita salah, kita merasa diri kita bersalah, kita menyesal, maka akan ada feedback selanjutnya, yakni pengampunan. Atau kalau dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita bersalah terhadap teman kita akui kita salah, pasti dia lebih mudah untuk memaafkan kita. Sebaliknya, ketika kita merasa benar, ketika kita tidak mau mengakui, orang lain pun akan sulit memaafkan kita. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, dalam nats ini sangat jelas Rasul Yohanes mengingatkan jemaat yang menerima suratnya ini agar mereka juga boleh belajar untuk mengaku dosa. Kenapa? Karena Yohanes mengajari jemaat bahwa Dia Tuhan adalah setia dan adil, sehingga ketika kita datang mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, kita datang dengan rasa menyesal di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni dosa pelanggaran kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita, sehingga kita diperbaharui menjadi baru. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, Pidik Baik seorang penyanyi berkata, jika doa bukan sebuah permintaan, setidaknya itu adalah sebuah pengakuan atas kelemahan diri manusia di hadapan Tuhan. Ketika kita berdoa, itu juga menunjukkan bahwa kita adalah manusia yang lemah, yang perlu Tuhan, yang menunjukkan pengakuan iman kita bahwa kita tidak bisa bergantung sendiri terhadap kemampuan kita, tetapi kita perlu Tuhan yang senantiasa menuntun, membimbing, dan memberkati hidup kita. Hein von Trenz, seorang sejarawan Jerman berkata, dalam setiap pengakuan yang jujur ada kekuatan moral yang kuat. Bagaimana kita yang jujur mengakui pelanggaran kita di hadapan Tuhan, maka hal ini juga membawa dampak bagi moral kita, bahwa selain kita mengakui dosa kita, kita juga akan menghindarkan diri kita untuk melakukan kesalahan yang sama. Lalu Alexander Pope, seorang penyair berkata, berbuat salah adalah sifat manusia, mengampuni adalah sifat ilahi. Benar, Dia Tuhan adalah pribadi yang pengasih dan pengampun. Karena itu, karena kita pun sudah diampuni dan dikasihi, sudah semestinya kita juga mengampuni dan mengasihi orang lain. Karena itu ibu bapak,
Mari kita akui dosa pelanggaran kita di hadapan Tuhan dan berpengharapan di dalam Tuhan bahwa Dia Tuhan akan mengampuni dosa pelanggaran kita. Kalaupun Dia pengasih dan pengampun, kita pun hendaknya menjadi pribadi yang mengasihi dan mengampuni orang lain. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Mampukan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan yang terus bertumbuh di dalam Tuhan, yang terus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga firman-Mu yang akan menuntun kami ke dalam jalan kebenaran dan hidup. Dan pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami mengakui segala dosa pelanggaran kami yang kami lakukan di hadapan Tuhan, di hadapan sesama kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu Tuhan, ampuni kami atas segala dosa pelanggaran kami, sehingga kami menjadi layak menjadi anak-anak Tuhan yang telah Engkau sucikan, yang telah Engkau tebus, yang telah Engkau perbaharui. Di dalam dan demi nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami mulai hari ini, kami sudah berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.